Selamat malam teman-teman sekalian. Kembali lagi dengan saya Purna di channel Stonen 29. Mungkin banyak yang bertanya-tanya kenapa channel ini ada di subskripsi kami atau skripsi Anda. Karena dahulunya channel ini adalah channel Julung Wangi. Untuk lebih detailnya kenapa kami merubah warna, nama, dan istilah, kita akan bahas itu di video selanjutnya, video ke depan. Tapi untuk saat ini kami berprinsip kedepannya akan tetap menggunakan nama baru, yaitu Stonen 29. Oke, tidak berlama-lama, malam ini saya akan kembali membawa teman-teman pada kisah sedih di hari Minggu. Jadi cerita kali ini kami dapatkan dari salah satu teman, sebutlah namanya Mbak Ayu di Semarang. Perihal ceritanya terjadi pada kisaran tahun 2013, bahwa semua nama nantinya di dalam cerita ini akan disamarkan untuk menghargai privasi. Baik. Pada 2013, Mbak Ayu baru diterima sebagai staf administrasi oleh sebuah perusahaan kontraktor di Semarang. Saat beliau masuk pertama sebagai pekerja baru, kebetulan perusahaan tempat bekerja ini mendapatkan kontrak untuk pembangunan gedung dan rumah di beberapa lokasi. Nah, Mbak Ayu merasa sangat senang karena sebelumnya dia sudah lama menganggur. Pasca kuliah, dia tidak bisa langsung mendapatkan pekerjaan. Sehingga dengan adanya pekerjaan ini, dia sangat bersemangat. Kemudian, meski sebagai pekerja baru dan berjalan 1 atau 2 bulan, Bayu sudah mendapatkan pengalaman yang cukup di bidang pekerjaannya. Dia cukup menguasai. Dia dapat beradaptasi dengan baik. Meski dia cukup keteteran di awal, cukup ada stres karena tekanan pekerjaan di kontraktor tersebut. Namun ia masih, atau lebih tepatnya, ia memendam angan-angan sebagai pekerja baru, kemudian merasakan segarnya angin gajian bulanan. Mbak Ayu juga punya angan-angan untuk beli hal-hal baru, seperti beli handphone baru, kemudian make up baru, dan lain-lain. Dan angan-angan ini menjadi pacuan buatnya untuk semangat bekerja. Bukan hanya itu, dia juga sudah cukup akrab dengan pekerja-pekerja di perusahaan tersebut. Berbagai surat menyurat, arsip, dia kerjakan dengan serius. Kadang Mbak Ayu ini sempat sampai pulang malam lembur lantaran pekerjaan saat itu menumpuk. Selang berapa lama, hampir setahun atau 1,5 tahun kemudian, Mbak Ayu merasakan perlahan
banyak cerita-cerita yang kemudian dia dengar di kantornya, bukan perihal kehidupan personal maupun hubungan antara pekerja atau kondisi pekerjaan, tidak, tapi lebih ke hal-hal mistis. Jadi di kantornya itu bentuknya layaknya rumah berlantai 2. Ya, sebutlah bangunan ukuran bukan 36 ya, tapi lebih ke ukuran tanah berkisar 400 meter persegi. Jadi kantor tersebut dibangun dengan lantai 2 konsepnya, kemudian terdapat beberapa ruang di lantai 1, ada kamar mandi, kemudian bahkan di bagian belakang memiliki halaman belakang, jadi layaknya taman untuk untuk para pekerja untuk menghabiskan waktu selama pekerjaan, selama istirahat. Sementara di lantai 2 terdapat beberapa ruang meeting cukup luas. Ruang kantor, pimpinan perusahaan, dan juga toilet tentunya. Ruang kantor Mbak Ayu berada di lantai 1 berdekatan dengan halaman belakang. Sesekali ia mendengar, di samping dia mendapatkan cerita dari banyak teman-teman yang bercerita tentang hal-hal mistis di masa mereka beristirahat. Mbak Ayu juga memiliki pengalaman personal, di antaranya seperti pernah sesekali mendengar suara anak kecil berlarian di halaman belakang. Kemudian dia tetap berpikir positif. Mungkin anak-anak itu adalah anak-anak salah satu karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Ya, walaupun Mbak Ayu cukup sosial, tapi dia merasa bahwa dia tidak sepenuhnya mengenal seluruh staf di dalam kantornya. Dalam ruangan kantor Mbak Ayu terdapat 3 meja. Salah satunya meja tempat Mbak Ayu bekerja, kemudian yang posisinya membelakangi jendela yang menghadap ke halaman belakang. Ada jendela nako yang biasa dibuka, tapi Mbak Ayu jarang membuka jendela tersebut. Suatu petang Mbak Ayu berniat untuk istirahat sejenak. Meski sudah waktunya pulang, namun dia tidak suka meninggalkan pekerjaan yang tertunda. Saat itu dia berniat untuk merapikan pekerjaannya dulu, kemudian mengambil istirahat sebentar dengan cara makan dan menghisap sebatang rokok untuk menenangkan pikiran. Setelah meja rapi, kertas dan buku agenda sudah dirapikan, dia kebingungan mencari bungkus rokoknya. Dia ingat betul dia merapikan kertas-kertas pekerjaan, rokok tersebut berada di ujung meja bagian kanannya. Karena dia pikir dia bisa segera ambil rokok dan kemudian keluar kantor. Namun dia tidak bisa menemukan rokoknya. Dia cukup kesal karena rokok tersebut baru dibuka dan baru diambil 1 batang saja. Tak pikir panjang, akhirnya dia pergi keluar. Masa bodoh. Setelah maghrib, Mbak Ayu kemudian kembali lagi ke kantornya. Saat itu masih ada beberapa karyawan yang lembur karena ada pekerjaan yang sedang harus diselesaikan deadline-nya. Setelah melewati meja resepsionis, Mbak Ayu melihat ada sekitar 4 orang yang berada di beberapa ruang kantor di lantai 1. Tapi semua orang ini terlihat masih sibuk bekerja. Kemudian Mbak Ayu kembali ke ruangannya, kemudian menyelesaikan pekerjaannya. Mbak Ayu setelah beberapa waktu kemudian
pekerjaan sudah dia selesaikan, kemudian ia bersiap pulang dan merapikan barang-barangnya, dia mendengar suara kursi yang ada di halaman belakang berdecit seperti sedang diduduki orang. Kemudian di waktu yang sama dia mencium bau asap rokok yang sekiranya satu merek dengan rokok yang biasa ia beli. Kemudian Mbak Ayu bergumam dalam hatinya, mungkin ini salah satu pekerja atau bahkan Mas Anto, nama samaran, yang sedang beristirahat. Tapi baunya seperti rokokku, apa dia yang ambil ya? Dia pikir. Yang dipikir oleh Mbak Ayu. Kemudian Mbak Ayu mengambil keputusan untuk pamitan dengan beberapa teman-teman kantor yang masih lembur. Kemudian Mas Anto yang dia kira sedang duduk di halaman belakang, ya pamiti. Namun saat dia menengok ke halaman belakang, sepi-sepi saja. Tak ada seorang pun yang ada di sana, hanya sisa abu saja. Mbak Ayu heran dan bingung. Kemudian dia bergegas ke pintu keluar, yang dia mendapati Mas Anto sedang bekerja di ruangannya. Kemudian Mbak Ayu mendatangi Mas Anto dan berniat pamitan, sekaligus menanyakan soal siapa yang habiskan rokok di belakang. Dia bilang, "Mas, aku pulang dulu. Tadi kamu ngokok di belakang ya? Kamu tahu nggak rokokku di mana?" Kemudian Mas Anto yang nampak kebingungan hanya melihat Mbak Ayu dan menggelengkan kepala. Nah, di titik ini kemudian Mbak Ayu mulai terasa takut perlahan. Tidak berlama-lama kemudian Mbak Ayu berpamitan. Esok harinya Mbak Ayu kemudian berangkat seperti biasa. Pas dia berangkat, dia ditegur oleh office boy kantornya. "Mbak Ayu, semalam pulang jam berapa Mbak?" tanya office boy setempat. "Jam 7:30 kayaknya Mas, gimana?" Kemudian Mas Obi bilang, "Oh, gak takut pulang malam-malam Mbak?" "Oh ya, semalam Mbak Ayu gak ngerokok di belakang," dia bilang. Di halaman belakangnya ya maksud. Mbak Ayu agak tertegun. Dia cuma menggelengkan kepalanya saja. Kemudian sang Obi langsung paham dengan kejadian semalam. Dia kemudian berpesan pada Mbak Ayu, "Mbak, kalau pulang jangan malam-malam, sore saja. Sama kalau sudah sore, itu kaca nakonya mohon ditutup. Minta tolong Mbak ya," kata Mas Obi. Mbak Ayu yang sejak semalam menaruh penasaran langsung tanya ke Mas Obi tentang kejadian tersebut. "Mas, emangnya semalam ada kejadian apa? Rokokku juga hilang Mas. Kayaknya ada yang ngerokok di belakang, tapi tidak ada orangnya." Kemudian Obi memberikan sebungkus rokok dan korek ke Mbak Ayu. Isinya hanya berkurang 2 batang. "Itu mbahnya sini minta rokok kayaknya. Dan sama Mbak juga, dia juga ngajak kenalan," kata OB sambil bercanda. "Wah, jangan nakutin Mas," kata Mbak Ayu. "Emang sini banyak hantunya ya?" Kemudian OB bilang, "Ada Mbak, mbah-mbah perempuan dan laki-laki. Anak kecil banyak. Sama perempuan mukanya serem banget. Soalnya juga yang kuda buntung Mbak," kata OB. Waduh. Tapi sebetulnya kebanyakan hantu tidak ganggu kan? Cuma iseng saja kan? Ucap Bayu bertanya. Cuma kemudian
Mas Obi menjawab, ya pada umumnya kadang iseng memang. Cuma yang perempuan muka serem ini sering mau mencilakakan, Mbak. Kemudian dilanjutnya oleh Mas Obe, pernah suatu saat karyawan di sini dulu, Mas Doni, itu kakinya nggak bisa jalan, Mbak, karena digondeli sama perempuan itu. Jadi Mas Doni kayak sakit pinggang gitu, Mbak. Bayu bilang, walah, berarti kamu bisa ngeliat gitu-gituan dong, Mas. Mas Obi bilang, iya Mbak, dulu pernah belajar sama kakek. Terus sekarang juga buat jaga-jaga. Kalau pas lagi ada lemburan, saya ikut lembur. Hantunya kadang iseng, Mbak, saya bantu ngurusin, kata Mas Obi. Kemudian Bayu bilang, Pak Bos tahu dong tentang hal ini. Mas Obi bilang, tahu Mbak, makanya saya disuruh kerja di sini sambil bantu hal-hal lain. Soalnya dulu rumah ini pernah kosong lama, jadi sebelumnya pernah buat gantung diri. Makanya auranya agak negatif gitu, Mbak. Kalau saya bilang sih, ya yaudah Mas, semangat kerja aja deh ya, tak kerja dulu. Ditutup pembicaraan oleh Bayu dan dia bergegas pergi ke ruangannya. Dia sejak awal bekerja tidak pernah berpikir tentang hal-hal aneh. Hari itu langsung berubah. Pikirannya terus ada pada halaman belakang. Singkat cerita, saat sore menjelang petang, Mbak Ayu langsung merapikan barang-barangnya dan ia berniat pulang. Tapi Mas Santo yang kebetulan masih lembur mengajak Mbak Ayu untuk merokok di belakang. Awalnya Mbak Ayu nolak, namun karena terus-menerus diajak, pikirnya karena ada teman lain jadi tidak sepi. Setelah di halaman belakang, Mas Santo menyulut rokok dan bertanya, sudah diajak kenalan? Mbak Ayu bingung, dia tidak paham apa yang dimaksud dengan Mas Santo. Mas Santo menambahkan, tidak apa-apa, nanti juga biasa, nggak ganggu kok. Kemudian Mbak Ayu makin bingung, tapi dia mencoba bersikap biasa saja. Setelah habis satu batang, Mbak Ayu kemudian pamit pulang. Aku pulang dulu Mas, nanti kalau kemalaman malah digondeli mbak-mbak, kata Mbak Ayu. Mas Anto yang kemudian paham dengan sosok tersebut hanya tertawa saja. Setelah beberapa waktu lewat, Mbak Ayu mulai lupa dengan kejadian yang dialami. Kemudian perlahan dia kembali menata ritmenya dan kemudian enjoy kembali di pola pekerjaannya. Dan tidak lagi lembur tentunya. Pada suatu saat proses pembuatan LPG, ya kembali harus lembur. Ratusan lembar berkas-berkas administrasi harus diselesaikan dalam waktu 3 hari bersama dengan rekan kerja lainnya. Saat sedang mengerjakan tugas, Bayu ingin buang air besar. Dia kemudian menuju ke toilet di lantai 1. Namun, karena sedang dipakai, ya akhirnya menuju ke toilet yang ada di lantai 2. Di lantai 2 itu lebih sepi kesannya. Hanya sebagian lampu saja yang nyala. Sementara di kantor pimpinan tidak ada lampu yang menyala. Bahkan ruang untuk rapat juga tidak menyala. Bayu bergegas menuju ke toilet. Kemudian sayangnya saat pintu toilet ingin dibuka, sepertinya terkunci, seperti masih ada orang di dalamnya. Bayu seraya berkata, maaf, saya kira ada orangnya, maaf. Tidak ada jawaban dari dalam ruangan toilet. Hanya ada suara guyuran air saja, diikuti dengan suara keran wastafel dan suara kunci pintu terbuka. Bayu mundur, bersiap untuk mempersilakan orang dari dalam toilet untuk keluar. Namun saat pintu dibuka, Bayu tidak melihat seorang pun di dalam
toilet yang keluar, lantai toilet pun masih kering. Bayu kemudian takut bukan main dan dia merasakan bulu kuduknya semuanya berdiri. Kemudian dia membalik badan secara perlahan dan semakin cepat dia berjalan menuju tangga ke lantai 1 sambil diiringi dengan doa di dalam hatinya. Namun saat dia sambil berjalan menuju lantai 1, dia sambil berpikir dia tetap harus ke toilet. Mbak Ayu akhirnya memberanikan diri sambil tetap membaca surat apapun yang dia ingat dari Al-Quran untuk ke toilet di lantai 1. Kebetulan lokasinya dekat dengan tangga. Dia tahu kalau toiletnya masih dipakai. Kemudian dia ketuk pintu toilet dan minta agar yang di dalamnya cepat selesai. Minta tolong jika sudah selesai, segera gantian ya, ucapnya. Benar saja salah satu rekan Mbak Ayu keluar dari dalam toilet. Mbak Ayu yang sudah tidak tahan memberanikan diri masuk ke dalam toilet. Kemudian seraya meminta rekan kerjanya untuk menunggu di depan pintu. Saat sedang buang air, Mbak Ayu terus memanggil nama rekannya tersebut, memastikan bahwa rekannya tidak pergi. Kemudian dan ia menyebut, Mbak Ayu kemudian menyebut, Mas Catur, jangan pergi dulu loh. Kemudian Mas Catur pun membalas, ya cepat Mbak ya, kerjaan masih banyak. Setelah selesai, Mbak Ayu kembali ke ruangan kerjanya dan segera merampungkan pekerjaan. Dia sudah tidak nyaman dan ingin segera pulang. Puncaknya, saat malam berikutnya, sekitar jam 9 lewat, Mbak Ayu sedang duduk mengerjakan berkas karena besok harus diserahkan pagi hari. Di halaman belakang terdengar suara sejumlah orang. Ada langkah kaki, suara kursi berdecit, suara gelas diletakkan di meja, suara korek api, dan suara orang ngobrol tentunya. Ramai sekali. Karena dia membelakangi jendela Nako, dia tidak melihat siapa-siapa saja yang ada di halaman belakang. Karena dia memunggungi halaman belakang posisi mejanya. Karena dikejar deadline, Mbak Ayu tidak mempedulikan banyak orang di halaman belakang. Kemudian dari kaca Nako ada yang seperti membisiki dan memanggil namanya. Mbak Ayu yang hafal suara semua orang di situ langsung kaget. Dia agak takut, tapi karena deadline yang harus dipenuhi, akhirnya dia menyumpahi yang ada di halaman belakang itu. Tak lama dia langsung mendengar suara jendela Nako bergetar. Karena kaget dia refleks menoleh ke belakang. Tapi saat hendak menoleh, seperti ada tangan yang kemudian memegang kepalanya dari belakang, menutup matanya. Mbak Ayu berteriak-teriak sambil berupaya melepaskan tangan yang menutupi matanya. Karena saking kuatnya, Mbak Ayu tidak kuat untuk melepasnya. Tidak kuasa. Dia masih berusaha untuk melepaskan tangan tersebut sambil berteriak-teriak. Dia minta tolong ke orang-orang yang ada di ruangan itu. Dia tahu karena ada suara yang dia kenali manggil namanya. Yang dia rasakan Mbak Ayu saat itu adalah dia tidak bisa melihat, semuanya gelap. Dia histeris berupaya untuk melepaskan tangan yang menutup matanya tersebut. Dia juga mendengar ada suara parau terus tertawa berkata kencang. Suara tersebut bilang kalau akan membunuh semua orang yang ada di situ. Selalu saja mengganggu saat malam hari. Mbak Ayu kemudian berupaya melepaskan tangan menutupi kepalanya
Dia sudah berteriak, tapi masih mendengar suara orang tertawa keras dan suara rekan kerjanya memanggil namanya. Mbak Ayu juga berpikir kalau dia masih duduk di tempat kerjanya. Sekitar usahanya tersebut bertahan sekitar 15 menit. Dan akhirnya Mbak Ayu pun merasakan ada orang lain yang membantu melepaskan tangan yang menutupi matanya. Saat ia membuka mata, ia melihat sosok yang pertama kali dia lihat adalah OB, office boy. Mas OB tersebut yang membantunya. Dia masih panik, Mbak Ayu masih panik melihat rekan kerjanya khawatir dan takut. Dan yang mengherankan, Mbak Ayu posisinya sudah berpindah ke ruang tamu, dekat meja resepsionis, sementara rekan kerjanya ada yang memegangi tangannya, kakinya, dan sebagian berdiri melingkari dia. Mbak Ayu bilang kalau ada yang menutupi matanya dari belakang, dan sosok itu bilang kalau merasa terganggu malam-malam saat masih pada kerja dan akan membunuh semuanya yang ada di sini. Salah satu rekan Mbak Ayu menyadarkan Mbak Ayu, memberinya minum dan mengatakan kalau Mbak Ayu kesurupan. OB yang masih terlihat berdoa kemudian juga menjelaskan hal yang sama. Mbak Ayu histeris, berteriak, matanya melotot, mengancam semua orang, bahkan lompat ke atas meja, dari meja ke meja. Mbak Ayu bingung. Dia kaget diberitahu hal demikian. Keesokan harinya Mbak Ayu kemudian izin untuk tidak bekerja. Kemudian kejadian itu juga sampai ke pimpinan perusahaan. Akhirnya menurut cerita teman Mbak Ayu, di kantor tersebut digelar pengajian. Pihak pimpinan yang akhirnya melarang karyawan lembur sampai malam. Mbak Ayu masih melanjutkan kerja di sana sampai tahun ketiga, sebelum pada akhirnya resign dan pindah pekerjaan untuk perasaan yang lebih baik. Mungkin itu dulu untuk cerita kita malam ini. Mohon maaf atas segala kesalahan secara teknis, ucapan maupun intonasi yang sekiranya menyinggung teman-teman sekalian. Sebagai pendengar setia dari channel Stone 29, dukung terus kami untuk bisa memproduksi konten kreatif macam ini lagi ke depannya dengan cara tetap like, subscribe, komen, dan share untuk channel ini dan semua video yang telah kami produksi. Seluruh support Anda sangat kami hargai, dan semoga kita masih bisa bertemu di video-video dan konten-konten selanjutnya. Saya Purna, saya undur diri. Selamat malam.